anak-anak serta mami papi semuanya, apa kabar? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dalam Renungan SD Putra Nirmala. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik serta kesehatan yang boleh kami terima. Kami mohon, bantulah kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami dengarkan, sehingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami. Dan semoga kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam menebarkan kasih kepada sesama kami, serta bisa membawa kabar sukacita bagi mereka yang membutuhkan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas 12 ayat 39 sampai 48. Tetapi tahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, Yesus mengajak kita melakukan hal-hal baik dan benar, bukan karena dilihat atau dinilai oleh orang lain, melainkan karena telah menjadi karakter atau kebiasaan kita. Hidup baik dan benar itu tidak mengenal waktu. Kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, kita harus melakukannya. Karena dengan hidup seperti itu, kita akan mengalami ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Tetapi, jika hidup kita tidak teratur dan sembarangan saja, sudah pasti bukan hanya diri kita yang tidak bahagia. Anggota keluarga dan teman-teman yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Setiap hari
Allah selalu baik terhadap kita dan mengawal perjalanan hidup kita dengan berbagai macam berkat-Nya. Kita diharapkan menjadi pribadi yang memiliki cinta terhadap hidup ini dengan selalu menjadi pribadi yang rajin dan penuh tanggung jawab, adil dan peduli dengan sesama, murah hati dan suka menolong siapapun yang membutuhkan. Hidup baik agar menjadi kebiasaan sehari-hari perlu dilatih dan ditularkan kepada orang lain, terlebih dengan orang-orang terdekat, sehingga mereka pun mempunyai kebiasaan yang sama. Allah yang Maha Kasih, semoga kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami menyadarkan kami untuk semakin bersemangat dan rajin dalam melakukan berbagai kebaikan. Mari kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekian renungan hari ini. Sampai ketemu di renungan berikutnya. Dan anak-anak, jangan lupa tetap semangat selalu dan jaga kesehatan kalian ya. Tuhan memberkati. Amin. Dadah, sampai ketemu lagi.